Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini. Di konten terbaru ini saya ingin membahas tentang dua pertandingan dari Champions League yang melibatkan dua klub asal Inggris yang identik dengan warna merah. Yang pertama adalah Manchester United yang kita kenal dengan julukan The Red Devils, yang kedua adalah Liverpool yang kita kenal dengan julukan The Reds. Saya ingin memberikan review dari pertandingan antara Atalanta versus Manchester United dulu, yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Kenapa MU tidak bisa menang lawan Atalanta seperti MU menang di Old Trafford ketika mereka berhasil melakukan comeback setelah tertinggal dengan skor 0-2? Ya karena memang Atalanta bermain lebih berhati-hati lagi di pertemuan kedua ini. Saya melihat bahwa pelatih dari Atalanta, Gasperini, sudah sadar bahwa jika timnya terus-menerus bermain menyerang lawan MU, tentu itu akan memberikan peluang kepada para pemain MU yang berada di depan antara Ronaldo atau juga Cavani untuk mencetak gol. Sehingga di pertandingan ini setelah Atalanta unggul, mereka juga tidak selalu melakukan serangan yang frontal. Mereka cukup berhati-hati ketika mereka coba untuk membangun serangan ke pertahanan MU setelah unggul. Beda sebelum unggul, Atalanta tetap bermain keluar menyerang. Bagaimana dengan Manchester United? Ole kembali memakai formasi 3-4-1-2, mengandalkan 3 center back. And this time Varane yang turun di pertandingan Liga Champions lagi. Ada Eric Bailly yang bermain karena Lindelof tidak bisa bermain. Ada Harry Maguire di wingback, kita tahu ada Luke Shaw dan juga Wan-Bissaka. Ya berarti jika Ole memakai formasi ini terus, maka sulit bagi pemain seperti Greenwood atau juga Jadon Sancho untuk masuk sebagai pemain inti dengan formasi seperti ini. Walaupun kemudian mereka main di pertandingan ini sebagai pemain pengganti. How about Atalanta? Kita tahu bahwa Gasperini itu sudah lama mengandalkan formasi 3 center back, mengandalkan 2 gelandang serang dengan 1 striker, sama seperti yang dia lakukan di match ini. Memasang 1 striker Zapata, bukan Muriel, dan kemudian di belakangnya ada Pasalic dan juga Ilicic. Saya siaran pertandingan ini di SCTV dan yang saya jelaskan serta tegaskan, jika Ole tetap menggunakan strategi high pressing game, yang perlu diwaspadai adalah terbukanya lini pertahanan dari MU. Karena para pemain MU yang di defense itu tidak punya kecepatan. Baik Varane, Maguire dan juga Eric Bailly. Yang mereka punya adalah kekuatan fisik dan juga kemampuan untuk berduel di udara. Dan itu juga yang terjadi di pertandingan ini. Beberapa kali para pemain MU itu di pertahanan kecolongan karena mereka sulit mengimbangi kecepatan dari para pemain Atalanta. Bagaimana dengan para pemain MU di tengah? Kali ini Pogba yang diturunkan. Saya agak bingung dengan Ole ketika bermain away, ya di pertandingan yang penting dia memainkan Pogba. Dan lihat saja permainan Pogba seperti apa kan? Dia tidak bermain rapi di pertandingan ini. Beberapa kali dia melakukan kesalahan passing atau juga tidak bisa mengontrol dengan baik sehingga memberikan peluang kepada para pemain Atalanta untuk merebut bola kembali. Bahkan Atalanta hampir mencetak gol ketika Pogba tidak bisa mengontrol bola di tepi kotak penalti pertahanan dari Manchester United. Jadi pilihan-pilihan dari Ole cukup membingungkan bagi saya, mungkin bagi kalian tidak. Dan yang dia pilih di depan Rashford bukan Cavani. Why not Cavani? Kerjasamanya sudah bagus dengan Ronaldo di pertandingan lawan Tottenham Hotspur. Dan terbukti mereka bisa mencetak gol. Tapi yang dipasang Rashford. Rashford bukannya main dari tengah tapi lebih sering main di samping, di sebelah kiri. Itu yang juga membuat penyerangan dari MU itu tidak berjalan rapi di babak pertama. Atalanta bisa mencetak gol walaupun MU yang pertama mendapatkan peluang kan dari McTominay yang terkena tiang. Kenapa Atalanta bisa mencetak gol? Lagi-lagi teman-teman perhatikan koordinasi di pertahanan yang tidak rapi dengan lini tengah. Itu McTominay kan kehilangan bola. Bola itu justru tertuju ke pertahanan dari MU. Wan-Bissaka yang sedikit terlambat, tidak membaca bahwa ada bola liar. Ya, tampaknya naluri dari Wan-Bissaka ini sekarang lebih terfokus kepada serangan daripada juga harus bertahan sehingga dia terlambat untuk bisa mengambil bola tersebut. Ada Zapata yang bisa memberikan umpan kepada Ilicic yang mencetak gol pertama untuk Atalanta. Saya pernah jelaskan bahwa form De Gea juga musim ini tidak begitu baik dan terbukti dia tidak bisa menangkap bola atau juga menepis bola. Justru hilang tangkapan dari De Gea dan Atalanta bisa mencetak gol pertama. MU coba mencetak gol tapi saya tidak melihat ada creative play di antara para pemain MU. Cepat sekali bola itu dialirkan ke depan antara ke Bruno, Rashford atau juga Ronaldo. Rashford sering kehilangan bola. Apa yang akhirnya terjadi? Bahwa Varane cedera dan Varane harus ditarik keluar. Tidak ada pilihan bagi Ole kecuali memainkan Greenwood dan merubah formasi. Karena di bangku cadangan itu tidak ada lagi stok center back.
ada Telles. Jika Telles dimainkan di kiri dan Shaw bermain di tengah, tentu sangat beresiko karena para pemain Atalanta itu punya kecepatan. Shaw tidak sebegitu cepat dibandingkan dengan pemain center back seperti Lindelof yang MU punya yang memang tidak bisa bermain di pertandingan ini. Jadi yang dipilih adalah Greenwood untuk bermain di depan, berarti formasi dari MU berubah lagi ke 4-2-3-1. Dan dengan masuknya Greenwood baru saya perhatikan Rashford tuh bisa mendapatkan ruang yang lebih baik lagi, ruang terbuka yang lebih banyak lagi. Karena pergerakan Greenwood juga mengganggu perhatian para pemain Atalanta di defense. Dan MU bisa menyamakan kedudukan juga berkat Greenwood yang terlibat dalam proses serangan memberikan umpan kepada Bruno dan Bruno backheel pass kepada Ronaldo. Itu adalah peluang kedua MU di babak pertama yang saya perhatikan yang berbahaya. Selain Ronaldo juga yang melakukan syuting dari luar kotak penalti di menit pertama jalannya pertandingan. After that, babak kedua, saya menunggu apakah nih Atalanta akan keluar menyerang atau tidak. Ternyata Atalanta berani keluar menyerang. Mereka mendapatkan beberapa peluang, tapi juga memang sulit untuk bisa mencetak gol karena adanya Eric Bailly. Saya pikir jika bukan Eric Bailly, maka MU sudah kemasukan lebih dari 2 gol di pertandingan ini. Ada begitu banyak intercept yang dia lakukan, block shot yang dia lakukan, tackling yang dia lakukan yang semuanya bersih. Bahkan dia tidak mendapatkan kartu kuning di pertandingan ini, padahal dia pemain paling sibuk di lini pertahanan. Maguire jelas adalah pemain yang tampak lemah di lini pertahanan MU di pertandingan lawan Atlanta tersebut. Dan Atlanta bisa mencetak gol kedua ketika Palomino memberikan umpan di atas pertahanan MU, di atas para pemain bertahan MU, melewati Eric Bailly. Lihatlah Maguire begitu lamban dan Zapata bisa mencetak gol yang indah untuk Atlanta. Sempat dicek oleh VAR, tapi ternyata Zapata onside karena ada kaki dari Harry Maguire yang membuat Zapata onside. MU harus bereaksi. Ole melakukan begitu banyak pergantian pemain. Dan akhirnya memang Ronaldo bisa mencetak gol penyama kedudukan sebelum pertandingan berakhir ketika tendangan setengah volley-nya bisa menjebol gawang dari musuh lagi. Lagi-lagi ada peran dari Greenwood. Dan saya juga melihat ada Sancho dan juga Van de Beek masuk menjelang pertandingan berakhir. Saya benar-benar kasihan ya dengan Van de Beek dan juga Sancho. Ini dua pemain kan dibeli sebetulnya untuk menambah kreativitas di proses penyerangan MU. Ternyata kedua pemain ini sekarang sudah sulit masuk dalam lineup. Sancho memang masih pemain baru, tapi saya pikir Sancho bisa saja nasibnya sama dengan Van de Beek. Van de Beek hampir mencetak gol. Umpannya dari mana? Dari Sancho. Kenapa dua pemain ini tidak lebih sering dimainkan oleh Ole? Berikanlah mereka kesempatan bermain. Mungkin permainan MU bisa lebih kreatif lagi. Dan saya pikir MU beruntung bisa kembali meraih hasil draw di pertandingan ini. Karena seharusnya mereka kalah, dari segi taktik mereka kalah, cuma memang mereka menang sebab mereka punya Cristiano Ronaldo yang kita tahu adalah pemain yang paling berpengalaman di Liga Champions, pemain yang sudah mencetak 139 gol jika saya tidak salah di Liga Champions, dan pemain yang sudah 5 kali berhasil memenangi Liga Champions. Jika tidak ada Ronaldo, saya tidak yakin MU akan bisa mendapatkan poin di pertandingan ini. Tapi MU masih harus berjuang di 2 pertandingan selanjutnya lawan Villarreal dan juga lawan Young Boys, yang saya tidak yakin bahwa MU akan bisa meraih kemenangan beruntun dalam 2 pertandingan itu. Bagaimana caranya Liverpool bisa bermain efisien dan juga efektif? Karena jarak di antara para pemain tidak begitu jauh. Karena para pemain paham tugas dan juga tanggung jawab mereka. Dan juga para pemain tidak mencoba untuk bermain indah, tapi mereka bermain dengan sistematis. Para pemain tahu mereka perlu membagi bola pertama-tama ke salah satu pemain yang berada di sektor sayap. Apakah itu 2 penyerang sayap atau juga 2 fullback. Para pemain juga tahu bahwa mereka perlu waspada dengan counter yang akan dilakukan oleh para pemain Atletico Madrid. Sehingga terlihat bahwa duel di lini tengah itu dimenangkan oleh para pemain Liverpool. Pada saat saya siaran pertandingan ini di SCTV, saya jelaskan bahwa Atletico itu kalah di lini tengah. Karena para pemain Liverpool yang bermain di tengah, seperti Fabinho dan juga Chamberlain, itu bermain dengan disiplin luar biasa. Mereka jarang membantu serangan ke depan kecuali Henderson yang sesekali maju ke depan. Karena Henderson adalah pemain yang punya naluri menyerang yang bisa diandalkan. Dan memang Henderson terlibat di proses gol pertama, dia berikan bola ke Trent memberikan umpan ke tiang jauh dan Jota bisa mencetak gol. Saya juga jelaskan pada saat siaran langsung kenapa Klopp itu memilih Jota. Karena dia membutuhkan finisher di depan. Beda dengan Firmino yang biasa melakukan pergerakan tanpa bola. Dan Jota bisa menjawab kepercayaan dari Klopp dengan mencetak gol pertama untuk Liverpool di pertandingan ini. Atletico coba untuk keluar menyerang. Tapi again the problem is mereka sulit menciptakan peluang ketika mereka terus-menerus coba untuk menyerang dari tengah. Kenapa mereka tidak ingin menyerang dari kedua sektor sayap? Karena mereka tahu di sana ada Trent dan juga Tsimikas. Di mana Trent dan Tsimikas saya perhatikan di game ini bermain dengan disiplin luar biasa. Mereka tidak selalu keluar menyerang. Jika sudah keluar pun mereka cepat kembali ke belakang. Dan saya pikir itulah kenapa Klopp memilih Tsimikas, karena dia juga punya
kualitas bertahan yang baik untuk mencegah Trippier melakukan pergerakan-pergerakan berbahaya. Liverpool can score the second goal, juga kita lihat Trent yang terlibat, sepertinya shooting itu dari Trent tapi diterima oleh Mane dan Mane bisa mencetak gol kedua untuk Liverpool. Salah hampir mencetak gol di game ini, memang Salah tidak mencetak gol tapi bukan berarti Liverpool tidak bisa menang. Nah, inilah bedanya antara MU dan Liverpool. MU membutuhkan Ronaldo untuk menang atau seri, tapi Liverpool walaupun Salah terus-menerus mencetak gol tapi bukan berarti Liverpool itu bergantung kepada Salah. Ada pemain lain juga yang bisa memberikan kontribusi walaupun peran Salah sangat penting di Liverpool. So it is not always Salah. Ronaldo selalu mencetak gol di pertandingan fase grup Liga Champions sejauh ini untuk MU. Tapi kan Salah di pertandingan keempat ini tidak mencetak gol. But look how influential he was. Pergerakan tanpa bolanya, passing-passingnya dalam proses membangun serangan akurat. Mane bisa mencetak gol di pertandingan ini. Mane juga akhirnya mendapatkan kartu kuning sehingga juga dia diganti di babak kedua untuk menjaga agar dia tidak mendapatkan kartu kuning kedua. Firmino yang main. Tapi Atletico Madrid sayang di pertandingan ini juga kembali mendapatkan kartu merah karena pemainnya Felipe melakukan pelanggaran secara sengaja dan juga dari belakang kepada Mane ketika Mane coba untuk melakukan proses counter attack. Jadi memang di pertandingan lawan Atletico ini Klopp terlihat jelas ya menginstruksikan para pemainnya harus bermain disiplin dan betul-betul menutup ruang gerak para pemain Atletico dari tengah, dan itu bisa terlihat dengan tidak ada peluang berbahaya yang bisa dihasilkan oleh para pemain Atletico. Suarez juga mati kutu, akhirnya dia ditarik keluar. Felix juga ditarik keluar, Korea juga ditarik keluar, diganti oleh pemain-pemain yang lebih banyak bisa beroperasi di lini tengah. Dan setelah pemain-pemain tersebut masuk, baru terlihat ada duel-duel yang bisa dimenangi oleh para pemain Atletico Madrid di tengah, tapi sudah terlambat karena Liverpool sudah unggul 2-0 dan bisa saja Liverpool mencetak gol lebih banyak lagi karena ada peluang dari Jota, ada juga gol dari Jota yang dianulir dan juga ada peluang dari Salah juga di babak kedua yang hampir dia mencetak gol. But in the end Liverpool akhirnya tetap menang dan juga mereka berhasil lolos dari fase grup seperti juga Juventus dan juga Ajax. Kita masih nunggu bagaimana MU nanti bisa lolos atau tidak. Akan sangat sulit bagi MU jika mereka terus-menerus mengandalkan Ronaldo. Perlu ada pemain lain juga yang bisa memberikan kontribusi dalam urusan mencetak gol. Bagaimana jika Ronaldo cedera? Apa Sancho yang nanti akan mencetak gol? Apa Greenwood yang mencetak gol? Apa Rashford? Belum tentu. Mungkin Bruno lagi, belum tentu juga. Tapi beda dengan Liverpool, supposing Salah cedera, masih ada Firmino, masih ada Mane, mungkin tidak sehebat Salah. But at least pemain-pemain itu juga tentunya akan bisa memberikan kontribusi. Jadi sambil kita menunggu apakah Ole bertahan atau Ole out, ya sambil juga kita menunggu apakah Klopp akan kembali membawa Liverpool meraih kemenangan, karena sejauh ini Liverpool belum kalah. Jika saya tidak salah 24 atau 25 pertandingan terakhir tuh sejak Liverpool kalah musim lalu lawan Real Madrid, Liverpool belum kalah lagi. Jadi kita tunggu apakah Klopp akan berhasil membawa Liverpool terus unbeaten ya, atau justru nanti kita tunggu juga apakah Ole akan kalah di pertandingan lawan Manchester City, karena segala perhatiannya sekarang tertuju ke Ole dan juga ke Klopp. No hate, only football. Salam sepak bola.